Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1076 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter dimulai dengan memperlihatkan ruangan di mana Luffy, Zoro, dan Shaka sedang berada. Seperti yang kita tahu, di ruangan tersebut pun ada Rob Lucci dan Kaku yang sedang dalam keadaan terborgol dengan batu laut. Sebagai pengguna kekuatan buah iblis, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi tersebut. Sementara itu, di ruangan yang sama pun ada dua serapim yang bernama S-Bear dan S-How. Dua serapim tersebut sedang diperintahkan oleh seseorang untuk menghabisi kubu Vegapunk, menghabisi bajak laut topi jerami, dan para CP0 juga. Masih belum diketahui dengan pasti siapa orang misterius yang memerintahkan para serapim itu. Namun yang pasti, perbuatan dari orang tersebut benar-benar sangat merepotkan. Sekarang ini, dari dalam ruangan, Zoro bisa mendengar suara teriakan Nami yang berasal dari kejauhan. Zoro pun memahami bahwa dia dan Luffy harus segera menyelesaikan pertarungan melawan dua serapi. Mereka berdua harus cepat agar bisa melindungi para klon Vegapunk dan membantu teman-teman mereka. Untuk mempercepat pertarungan, Zoro dan Luffy pun ingin melepaskan Rob Lucci dan Kaku karena repot untuk bertarung sambil melindungi mereka berdua. Kaku pun berbicara kepada Luffy. Dia meminta Luffy untuk melepaskan borgolnya, dan setelah nanti mereka berhasil melewati pertarungan, maka Luffy bisa memborgolnya kembali. Dengan polosnya, Luffy pun percaya. Luffy berbicara kepada Rob Lucci, jika pertarungan di sana sudah selesai nanti, Rob Lucci jangan menyerang teman-teman Luffy atau para cloning Vegapunk, karena Rob Lucci tidak bisa mengalahkan Luffy. Dengan percaya diri, Rob Lucci bilang bahwa dia akan membunuh Luffy terlebih dahulu, dan setelah itu, barulah dia akan menghabisi teman-teman Luffy. Setelah itu, Shaka memberikan kunci borgol 2 agen CP0 itu kepada Luffy. Shaka berkata bahwa Luffy bebas melakukan apa saja yang dia mau, asalkan Luffy bisa memastikan keselamatan dari Vegapunk asli. Akhirnya, Luffy pun melepaskan borgol Rob Lucci dan Kaku, walaupun Zoro sebenarnya tidak mempercayai dua orang itu. Luffy dan Zoro pun bekerja sama dengan Rob Lucci dan Kaku untuk menghadapi dua serapi. Luffy dan Rob Lucci bertarung melawan S-Bear, sedangkan Zoro dan Kaku bertarung melawan S-How. Dalam pertarungan tersebut, baik Luffy maupun Rob Lucci sama-sama tidak memasuki mode Awakening. Luffy hanya berubah ke dalam mode Gear 4, dan Rob Lucci bertransformasi ke mode Hybrid biasa. Sedangkan Kaku, dia tidak berubah wujud. Dari pertarungan itu, apa kekuatan buah iblis Paramecia milik S-How mulai terungkap. Dia memiliki kekuatan buah iblis Supa Supanomi yang membuat dirinya bisa memanipulasi tubuh menjadi benda tajam. Kekuatan tersebut sama dengan kekuatan milik Dazbones. Pada pertarungan itu, Luffy dan Rob Lucci serta Zoro dan Kaku melancarkan serangan gabungan kepada para serapi. Luffy memakai Gomu Gomu no Kongan dan Rob Lucci memakai Rokuogan untuk menyerang S-Bear. Zoro memakai Rengoku Onigiri dan Kaku memakai Rankyaku Hakurai untuk menyerang S-How. Serangan-serangan tersebut membuat S-Bear dan S-How terlempar keluar ruangan. Beralih ke tempat lain, ditampilkan suatu penjara rahasia yang berada di laboratorium. Vegapunk tiba-tiba terbangun di dalam penjara itu. Sekarang ini, Vegapunk sudah kembali ke usia tua, usai sebelumnya diubah menjadi anak kecil oleh Jewelry Bonnie. Di dalam penjara itu, Vegapunk dalam keadaan terluka dan dirantai. Penjara tempat Vegapunk berada juga dihuni oleh beberapa tahanan lain yang merupakan para agen Cyberpol, mulai dari CP5, CP7, dan CP8. Mereka telah dikurung di sana selama beberapa bulan. Rupanya, ini yang sempat disinggung oleh Rob Lucci ketika para agen CP0 mendatangi Pulau Egghead. Saat itu, Rob Lucci memang bilang ada beberapa anggota Cyberpol yang tidak kembali usai datang ke Pulau Egghead. Saat ini, Vegapunk bertanya-tanya bagaimana dia bisa berada di dalam penjara itu. Vegapunk juga bingung mengapa penelitiannya terhadap Poneglyph bisa bocor ke pemerintah dunia. Dari rangkaian kejadian dan semua petunjuk yang sudah ada, memang jelas bahwa sosok misterius yang terus berulah di dalam laboratorium adalah salah satu dari klon Vegapunk.
Dia berkhianat dan memihak pemerintah dunia, sehingga tak heran penelitian Vegapunk terhadap Poneglyph bisa diketahui oleh pemerintah dunia. Setelah itu, diketahui dari beberapa markas cabang Angkatan Laut, ada lebih dari 100 kapal Angkatan Laut yang sedang menuju Pulau Egghead. Jika nanti kapal itu bisa tiba di Pulau Egghead saat bajak laut topi jerami masih berada di sana, maka pertempuran dan kekacauan besar pun akan terjadi di tempat tersebut. Setelah itu, fokus cerita berpindah ke bar di dekat pantai Pulau Elbaf. Di bar tersebut, ada Shanks dan krunya yang sedang minum-minum. Ada seorang anak raksasa yang mendatangi Shanks dan bertanya apakah dia boleh ikut berlayar bersama mereka. Namun, Shanks menolak permintaan dari anak raksasa tersebut. Hal itu tentu mengingatkan kita pada chapter awal One Piece di mana Luffy ingin ikut berlayar bersama Shanks, tapi Shanks tidak mengizinkannya. Di bar Elbaf itu juga ada seorang wanita yang memberitahu kepada si anak raksasa untuk menyerah saja dengan niatnya ikut berlayar bersama Shanks. Sementara itu, beberapa kapal dari armada besar milik Shanks sedang berada di pantai Elbaf. Seperti yang kita tahu, memang telah dikonfirmasi bahwa Shanks memiliki armada besar di luar kru intinya. Orang-orang dari armada milik Shanks itu melapor kepada Shanks bahwa bajak laut Kid sedang mendekati Pulau Elbaf. Bajak laut rambut merah pun membicarakan soal Kid. Ben Beckman berkata bahwa Kid pasti sangat marah kepada mereka. Kemudian, Lakiru pun merespon Ben Beckman dengan bilang, lihat siapa yang bicara. Menurutmu, siapa yang mereka denda? Dari percakapan singkat antara Lakiru dan Ben Beckman itu, ada indikasi bahwa Ben Beckman adalah orang yang membuat satu lengan Kid putus, sehingga harusnya Kid pun sangat dendam kepada Ben Beckman. Jadi, bukan Shanks yang menghilangkan satu lengan Kid, melainkan Ben Beckman. Di sana, Shanks menyadari bahwa dia terlalu lama menghabiskan waktu untuk bicara. Namun, Shanks banyak bicara karena dia senang bisa bertemu kembali dengan beberapa teman lama yang dia sangka sudah mati. Shanks juga bilang bahwa dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak kerusakan di tempat itu. Dia pun memanggil dua teman lamanya untuk ikut menuju pantai, tempat di mana bajak laut Kid berada. Rupanya, dua teman lama Shanks adalah Dory dan Brogy. Terlihat juga beberapa raksasa Elbaf lain yang sedang minum bersama mereka, seperti Karsei dan Oimo. Para raksasa di sana sangat mengapresiasi Shanks, yang mana hal tersebut menandakan adanya hubungan yang sangat baik antara mereka, dan para raksasa pun sangat menghormati si rambut merah itu. Dory dan Brogy pun pergi bersama Shanks menuju pantai. Mereka berdua bilang siap untuk membantu Shanks. Shanks juga memerintahkan Rockstar untuk menyampaikan pesan kepada Kid. Pesan yang ingin Shanks sampaikan berupa penawaran. Shanks memberikan Kid dua pilihan. Pertama, bajak laut Kid akan bertempur melawan mereka. Kedua, bajak laut Kid bisa pergi dengan aman, asalkan memberikan salinan rod Poneglyph kepada bajak laut rambut merah. Setelah itu, diperlihatkan pertempuran telah dimulai antara bajak laut Kid menghadapi armada milik Shanks. Di sana, Killer mengingatkan Kid bahwa saat melawan bajak laut rambut merah dulu, Kid bahkan tidak sempat melihat wajah Shanks. Killer khawatir kali ini Kid akan kehilangan lebih dari satu lengan. Dengan percaya diri, Kid bilang nanti saja hal itu dikhawatirkan jika bajak laut Kid benar-benar sudah kalah. Pada bagian akhir chapter, diperlihatkan Shanks berjalan menuju pantai untuk memasuki area pertempuran. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1076. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.